si jago matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kalor, yaitu bagian asas Planck. Oke, sesuai dengan materi sebelumnya, asas Planck ini adalah banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi atau Q lepas yang nilainya sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu rendah atau Q terima. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka Q lepas ini nilainya sama dengan Q terima, atau berdasarkan rumus Q itu M dikali C dikali perubahan suhu, sehingga Q lepasnya adalah M1 atau massa benda pertama dikali dengan C1 atau kalor jenis pertama, kemudian T1 suhu benda pertama dikurangi TA atau suhu akhir campuran, nilainya sama dengan M2 atau massa benda kedua dikali C2 atau kalor jenis zat kedua dikali TA. TA di sini berarti suhu akhir pencampurannya dikurangi T2 atau suhu keduanya. Nah, kalian bisa buka di buku Erlangga halaman 93. Di situ sudah cukup jelas penjelasannya. Hari ini Bapak akan membahas mengenai contoh soalnya yang memang tidak ada di dalam buku. Contohnya, Andi ingin mandi dengan air hangat. Ia mendidihkan air 2 kg bersuhu 100 derajat Celcius. Kemudian mencampurnya dengan 8 kg air bersuhu 25 derajat Celcius. Berapa suhu akhir pencampuran tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Pertama, di sini ada 2 kg air. Berarti kita bisa sebut ini adalah M1 karena nilai suhunya itu lebih tinggi daripada suhu zat keduanya. Sehingga yang 100 derajat Celcius ini adalah Q lepas, yang kecil adalah Q terima. Berarti karena Q lepas kita tulisnya dia M1. M1-nya 2 kg. Kemudian T1-nya berarti sama dengan 100 derajat Celcius. Lalu di situ ada M2. M2-nya 8 kg dan T2-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa mencari suhu akhirnya. Oh iya, di sini ada C1 dan C2, tapi karena zatnya itu sama, yaitu sama-sama air, jadi C1 itu nilainya sama dengan C2. Jadi kita bisa mengabaikan nilai ini. Atau ketika kita tuliskan ke dalam rumus, M1 dikali C1 dikali dengan T1 dikurangi TA sama dengan M2 dikali C2 TA dikurangi T2, kita bisa menghilangkan nilai C1 dan C2-nya karena nilainya sama. Kecuali kalau misalnya kalor jenisnya beda, contohnya antara air dengan minyak atau antara air dengan es itu bisa berbeda. Oke. Kita masukkan nilai M1-nya. M1-nya 2 kg, satuannya dalam kilo. Lalu T1-nya satuan dalam Celcius, berarti 100 derajat Celcius dikurangi TA. M2-nya 8 kilo, sudah dalam kilo satuannya, dikali dengan TA. TA-nya kita mau cari, dikurangi T2-nya 25. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Oke, di sini kita kalikan ke dalam kurungnya. Ya, karena di sini ada pengurangan, berarti kita harus distribusikan 2 kali 100 200. Di sini ada pengurangan, berarti dikurang 2 kali TA berarti 2 TA. 8 dikali TA berarti 8 TA. 8 di ini kurang, masukkan kurang. 8 dikali 25. 8 dikali 25. 25 kali 4 itu 100, berarti 25 kali 8 itu 200. Oke. Nah, di sini kita bisa gabungkan nilai yang ada TA-nya. Oke, kita buat TA-nya positif, berarti ini 2 TA-nya kita pindahkan ke kanan. Dan min 200-nya kita pindahkan ke kiri, sehingga 200 yang dari kiri min 200 pindah ke kiri jadi plus 200.
lalu 8 TA, min 2 TA nya pindah ke kanan jadi plus 2 TA. 2 tambah 2 4 atau 400, 8 tambah 2 10 TA, sehingga nilai TA nya sama dengan ini perkalian, kalau pindah ke kiri berarti jadi pembagian 400 per 10, atau nilai TA nya sama dengan 40 derajat Celcius, sehingga suhu akhir pencampuran zat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Oke, itu pembahasan contoh soal mengenai asas Black. Mungkin nanti ada beragam contoh, ada beragam soal yang berkaitan dengan asas Black. Mungkin saja dia bisa mencari masanya, mencari kalori jenisnya, atau mencari suhu awal, atau mencari suhu mencari T1 atau mencari T2-nya. Tapi itu nanti kita hanya perlu mengetahui apa yang ada dalam soal, kemudian kita masukkan nilai-nilainya dan kita operasikan perkaliannya gitu. Nanti kita lihat mana yang mau kita cari. Oke. Jadi tekniknya nanti akan sama untuk setiap soal. Yang penting kita bisa memahami soal yang diberikan. Oke, mungkin itu saja untuk contoh soalnya. Nanti akan Bapak kirimkan filenya, atau nanti sudah ada di Word yang akan cantumkan di link di deskripsi. Ya, mungkin itu saja pembahasan mengenai asas Black. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.